Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini dalam eksplorasi konsep 3.3 terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya WOD Fitra Ramadan SMA Negeri 1 Napa Balano akan melakukan analisa terkait program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Fasilitator Palasiri SPD MPD, pengajar praktik Ibu Satriari SPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu melalui diskusi secara asinkron, calon guru penggerak dapat menganalisa sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam sebuah program, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler di sekolah. Saya mengambil kegiatan atau program sekolah yaitu gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di SMA Negeri 1 Napa Balano. Gelar karya P5 sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek dengan tujuan menguatkan karakter dan kompetensi murid. Karakteristik lingkungan yang dikembangkan oleh guru atau sekolah di dalam proyek gelar karya P5. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Tentunya pola pikir ini akan diperoleh murid melalui pengalamannya dalam melatih diri untuk gelar karya. Dengan adanya ruang bagi murid menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapatnya, sehingga akan lahir emosi-emosi positif dalam bentuk kreativitas, kemandirian, gotong royong yang tidak lain merupakan pengejawantahan dari profil pelajar Pancasila. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Tentunya dalam gelar karya kelima ini melibatkan murid, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, bahkan pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan sekolah saat gelaran karya. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Gelar karya yang kami lakukan ini mampu mengembangkan murid untuk belajar bagaimana mereka berelasi, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan teman kelompoknya dalam mempersiapkan diri secara matang untuk gelaran karya. Lingkungan yang berikutnya adalah lingkungan yang mampu melatih murid untuk menerima dan memahami kegiatan diri, sesama, serta masyarakat dalam lingkungan dan sekitarnya. Tentunya dalam kegiatan ini, murid akan memahami kekuatan dirinya yang bisa dimanfaatkan dalam berkarya. Misalnya, murid yang pandai memandu kegiatan akan menjadi MC, atau murid yang jago narasi akan menjadi narator. Karakteristik lingkungan yang berikutnya adalah lingkungan yang mampu menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Tentunya dalam gelaran karya ini menjadi tantangan tersendiri bagi murid kami, di mana murid diharapkan bisa menampilkan yang terbaik dari dirinya untuk kelas, bahkan untuk orang tua, sehingga gelaran karya ini tiada lain adalah wadah bagi anak untuk belajar dan berproses. Lingkungan yang kelima yaitu lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, ataupun mimpi. Dan karakteristik lingkungan yang terakhir adalah yang ketujuh, lingkungan yang mampu menunjukkan daya lenting dan sikap tangguh dari seorang murid. Nah, tentunya dalam mempersiapkan diri dalam arti dari Linda, Ewa Wuna, atau Kebanggi Wuna, ini akan ada tantangan tersendiri bagi mereka. Bagaimana mereka menghadapi teman kelompok yang ogah-ogahan latihan, atau bagaimana mereka mengatur strategi dalam seperti pergerakan ataupun menyelesaikan langkah lainnya yang gerakannya itu masih lambat atau masih ada keliru seperti itu.
sejauh mana program gelar karya P5 tema kearifan lokal ini mampu mengakomodasi suara murid. Tentunya di sini membangun budaya saling menghargai dalam berpendapat, memberi kesempatan teman untuk menyampaikan gagasan atau idenya, kemudian membangun kepercayaan murid bahwa mereka itu juga itu layak didengarkan, layak dilibatkan dalam program sekolah. Kepemimpinan murid yang kedua adalah pilihan, bagaimana gelaran karya P5 tadi memberikan kesempatan pada murid untuk memilih dan membuat keputusan bersama dalam menentukan apa yang akan mereka lakukan, bagaimana latihannya, jadwalnya kapan, properti pakaian atau peralatan apa yang dibutuhkan saat pagelaran nanti. Kepemilikan atau ownership merupakan kepemimpinan murid yang ketiga. Di sini, gelaran karya P5 dengan kearifan lokal memberikan kesempatan pada murid untuk bekerja sama, berkolaborasi secara aktif dengan teman kelompoknya untuk berlatih sesuai dengan gelaran yang mereka telah tentukan di awal. Demikian analisa saya terkait program gelar karya P5 tema kearifan lokal yang mampu mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam program kegiatan sekolah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak bergerak, menggerakkan.